Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 841. Ling Hu Sixuan membuka mulutnya, merasa gatal gigi karena kesal. Sebagai seseorang yang sombong, dia masih sangat tidak senang setelah ditipu oleh Luo Xiu sebelumnya. Terutama saat ini, tatapan Luo Xiu yang tertuju pada Kiki membuat Ling Hu Sixuan semakin tidak nyaman. Kiki adalah dewi di hatinya, dan tatapan Luo Xiu yang seperti itu membuatnya sangat tidak suka. Namun, Kiki sendiri tidak terlalu memperhatikan. Dia membungkuk sedikit ke arah Luo Xiu dan tersenyum manis. "Nama saya Kiki, senang bertemu denganmu, Tuan Taisang." Kata Taisang memiliki makna yang sangat tinggi dan agung. Karena Taisang King adalah sosok yang sangat dihormati oleh Kiki, memanggil Luo Xiu dengan sebutan Tuan Taisang membuatnya merasa sedikit aneh. "Hehe, ternyata ini Nona Kiki. Maaf. Luo Xiu mengangguk dan melipat tangannya. Wanita bernama Kiki ini memiliki aura yang sangat menonjol. Dia berjalan bersama Ling Hu Sixuan, jelas dia adalah seorang jenius dari dunia atas. "Taisang, cincin penyimpanan Peng Lexian ada di tanganmu. Bisakah kamu mengeluarkan slip giok itu?" Ling Hu Sixuan langsung bertanya. "Ling Hu, kamu terlalu terburu-buru. Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal ini," kata Luo Xiu sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Ling Hu Sixuan pasti juga untuk slip giok itu. Meskipun cincin penyimpanan Peng Lexian telah diambil, selama dikejar, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia tidak tahu rahasia apa yang ada di dalam slip giok itu, yang tidak hanya menarik perhatian orang dari dunia Zuyao, tetapi juga membuat jenius seperti Ling Hu Sixuan dan Kiki tertarik. Dongrou dan sesepuh sekte Tianyun telah melarikan diri. Begitu kabar ini tersebar, kemungkinan besar si monster Tianyun akan muncul sendiri. Jadi, yang terpenting sekarang adalah segera pergi dari sini. Beberapa saat kemudian, ketiganya tiba di sebuah hutan. Luo Xiu memasang beberapa formasi terlebih dahulu, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan itu. Di dalam cincin penyimpanan Peng Lexian, ada banyak sumber daya. Meskipun tingkat kultivasinya hanya Dewa Agung pertama, dibandingkan dengan kebanyakan Dewa Agung, dia masih muda dan memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat Kaisar Agung di masa depan. Itulah sebabnya Peng Lexian sangat dihargai di sekte Tianyun. Baru saja mencapai Dewa Agung pertama, tapi di dalam cincin penyimpanannya sudah ada belasan pil Dewa Agung. Selain pil, ada juga beberapa bahan. Ada belasan slip giok, dan Luo Xiu memindai satu persatu dengan spiritual sense-nya. Akhirnya, dia mengambil sebuah slip giok berwarna abu-abu gelap. Ketika melihat slip giok abu-abu gelap ini, mata Ling Hu Sixuan dan Kiki langsung bersinar. Namun, Luo Xiu tiba-tiba menyimpan kembali slip giok itu dan tersenyum, "Slip giok ini sekarang milikku. Kalian berdua datang untuk slip giok ini, bisakah kalian memberitahu saya sedikit tentang rahasianya?" Ling Hu Sixuan mengerutkan kening. Melihat tindakan Luo Xiu, dia tahu bahwa orang ini tidak akan memberikan apapun tanpa imbalan. "Taisang, ingatkan kamu bahwa sebelumnya aku pernah mengatakan akan memberimu kesempatan besar." Ling Hu Sixuan merenung sejenak, lalu berkata perlahan, "Berdasarkan informasi yang kudapat, sekte Tianyun mendapatkan sebuah peta kuno yang terkait dengan peninggalan Dewa Iblis dari era Taichu." "Peninggalan Dewa Iblis dari era Taichu?" Luo Xiu terkejut mendengar ini. Dulu, sebagai Taisang King, dia juga menjelajahi banyak peninggalan Dewa Iblis dari era Taichu. Setiap kali peninggalan seperti itu muncul, itu akan menarik perhatian banyak kekuatan besar dari dunia atas. Tidak disangka, di dunia Tianlu, peninggalan seperti itu juga muncul. Benar, tampaknya meskipun Taisang berasal dari dunia bawah, kamu tahu banyak rahasia. Peninggalan Dewa Iblis Taichu sangat penting. Sekte Tianyun tidak mampu menanganinya sendiri, tapi mereka juga tidak ingin klan Tianlu ikut campur. Jadi, mereka memilih untuk mengundang ras iblis dari dunia Zuyao, keluarga Mu dari dunia Wanfa, dan keluarga Hong dari dunia Hongmeng. Ling Hu Sixuan melanjutkan, peta peninggalan itu dibagi menjadi 4 bagian. Peng Lexian bertugas berhubungan dengan orang-orang dari dunia Zuyao. Untuk menunjukkan niat baik, mereka berencana menukar salah satu bagian peta dengan dunia Zuyao. Dengan begitu, keempat kekuatan akan masing-masing memegang satu bagian peta dan bersama-sama menjelajahi peninggalan Dewa Iblis Taichu. Mendengar ini, Luo Xiu akhirnya mengerti mengapa Peng Lexian muncul di penginapan itu. Rupanya, Dongrou dan Peng Lexian telah sepakat untuk bertemu di sana dan menukar salah satu bagian peta. Sayangnya, sebelum mereka sempat melakukan transaksi, slip giok peta itu telah diambil oleh Luo Xiu. Tidak heran Dongrou terus mengejarnya meskipun sudah terluka.
Adapun alasan mengapa Sekte Tianyun tidak mengundang klan Tianlu, itu lebih sederhana. Si monster Tianyun adalah orang yang ambisius. Selama ini, Sekte Tianyun bergantung pada klan Tianlu, dan perkembangannya selalu dibatasi oleh klan Tianlu. Namun, jika mereka bisa mendapatkan sesuatu dari peninggalan Dewa Iblis Taichu ini, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Sekte Tianyun. Mereka mungkin bisa melatih beberapa Shen Huang dan memiliki kekuatan yang setara dengan klan Tianlu. Meskipun mereka tidak bisa menjadi kekuatan utama, setidaknya mereka tidak perlu selalu tunduk pada klan Tianlu. Jadi, tanpa slip giok peta yang ada di tanganku, meskipun Sekte Tianyun memegang 3 bagian peta, mereka tidak akan bisa menemukan lokasi peninggalan Dewa Iblis Taichu itu. Mata Luo Xiu menyipit. Berbicara dengan orang pintar memang mudah. Linghu Sixuan tersenyum, maksudnya jelas. Tapi kalau begitu, memiliki slip giok peta ini juga tidak ada gunanya, kata Luo Xiu sambil mengerutkan kening. Siapa bilang tidak ada gunanya? Taisang, kamu adalah ahli formasi Dewa Agung. Membuat formasi teleportasi seharusnya tidak sulit, kan? Linghu Sixuan tersenyum misterius, lalu menjelaskan rencananya. Luo Xiu, saat Patriark Tianyun, yang sedang bersemedi, mendengar kabar ini, kemarahan dahsyat langsung meledak dari tubuhnya. Busur ungu kaisar telah dicuri. Peta reruntuhan juga telah direbut. Semua ini dilakukan oleh orang yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Di dalam balairung besar Sekte Tianyun, beberapa tetua dan pemimpin sekte berdiri dengan wajah ketakutan, tidak ada satupun yang berani berbicara. Tianyun Daoyu, seberapa marah pun kau, itu tidak ada gunanya, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh wibawa berbicara dengan tenang. Dari tubuhnya terpancar aura iblis yang samar, jelas dia berasal dari dunia agung leluhur iblis. Bahkan, dia menyebut Patriark Tianyun sebagai Daoyu, yang berarti dia juga seorang kaisar agung. Dunia agung leluhur iblis memiliki 6 klan suci, yaitu klan naga sejati, klan Phoenix, klan Kilin, klan Xuanwu, klan Tianpeng dan klan Macan Putih. Sekte Tianyun memilih bekerja sama dengan klan Macan Putih. Dan saat ini, Dewa Kaisar dari klan Macan Putih duduk di aula besar ini, bersikap tenang tetapi penuh tekanan. Patriark Tianyun mendengus marah, dunia ini terlalu luas. Mencari satu orang bukanlah hal yang mudah. Kehilangan peta reruntuhan itu bukan masalah besar. Tetapi jika ini menghambat kerja sama kita, maka itu adalah masalah yang jauh lebih serius. Seorang pria berambut putih dengan wajah tanpa ekspresi berbicara dingin, bagaimanapun juga, kita harus menemukan bajingan itu. Putra mahkota kami, seorang jenius tak tertandingi, terbunuh olehnya di alam suci abadi. Dendam ini tidak akan pernah berakhir. Pria ini berasal dari klanmu dari sekte hukum segala, dan dia juga seorang dewa kaisar. Sama seperti klanmu, klan Hong juga memiliki dendam mendalam terhadap Luo Xiu. Putra suci dari klan kami juga mati karena bajingan itu. Jika bukan karena dia, pedang kekacauan pasti sudah menjadi milik klan kami. Di antara banyak keluarga besar, klan Mu dan klan Hong memiliki dendam terbesar terhadap Luo Xiu. Mereka telah kehilangan keturunan terkuat mereka di alam suci abadi. Tetapi yang tidak mereka sadari, pada saat itu juga, Luo Xiu dan 2 rekannya, Linghu Sixuan serta Qi, sedang berada di luar gerbang gunung Sekte Tianyun. Linghu Sixuan tersenyum dan berkata, Saudara Taisang, rencana ini sepenuhnya bergantung pada keahlian formasimu. Luo Xiu tersenyum percaya diri, kalau soal formasi, tidak perlu khawatir. Jujur saja, aku harus mengakui, rencana yang kau buat memang cukup gila. Qi menambahkan dengan suara lembut, Gongzi, aku juga menguasai beberapa teknik formasi. Jika ada yang bisa kubantu, silakan beritahu. Luo Xiu tertawa, baiklah. Tetapi untuk memastikan rencana ini berhasil, bahan berkualitas tinggi sangat diperlukan. Kalian berdua punya bahan-bahan untuk formasi tingkat tertinggi, kan? Jangan pelit-pelit. Linghu Sixuan mendengus, selama formasi yang kau buat tidak bermasalah, kesepakatan kita tetap berlaku. Aku sudah berjanji, setelah berhasil, kau akan mendapat 40% dari hasilnya. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan banyak bahan langka dari cincin penyimpanannya. Qi juga mengeluarkan bahan-bahan berkualitas tinggi. Luo Xiu memulai pekerjaannya. Langkah pertama, membuat formasi penyembunyi dan penghalang. Menggunakan bahan terbaik untuk memastikan bahkan Dewa Kaisar pun tidak bisa mendeteksinya. Langkah kedua, membuat formasi teleportasi. Menciptakan jalur kabur yang aman bagi mereka bertiga. Formasi penghalang hanya memakan waktu setengah hari. Namun, formasi teleportasi membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk diselesaikan. Namun, itu belum cukup. Luo Xiu melanjutkan pekerjaannya, membuat formasi pertahanan tingkat kaisar. Menggunakan bahan tertinggi yang diberikan Linghu Sixuan dan Qi. Formasi ini harus bisa menahan serangan seorang dewa agung. Paling tidak, formasi ini harus cukup kuat untuk melindungi kita saat kita melarikan diri melalui portal teleportasi. Sementara Sekte Tianyun, klan Hong, klan Mu, dan klan Macan Putih masih sibuk mencari mereka,
Luo Xiu, Linghu Sixuan, dan Kiki sudah mulai melaksanakan rencana mereka. Sekte Tianyun tidak tahu bahwa badai akan segera menghantam mereka. Bersambung.